Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra Francisca dengan NIM 1242100102 dari kelas 1D PAUD semester 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal UTS Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Islam adalah hasil dari daya cipta, rasa, dan karsa umat Islam yang diwujudkan dalam berbagai bidang seperti seni, teknologi, ilmu pengetahuan, dan kenegaraan. Peradaban Islam juga dapat diartikan sebagai kebudayaan Islam. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW telah membawakan bangsa Arab yang semula terbelakang bodoh, tidak beradab, dan tidak terkenal, lalu diabaikan oleh bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting. Artinya, dalam sejarah manusia hingga sampai sekarang. Lalu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama mereka melakukan pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan seperti kulit, dedaunan, dan hafalan para penghafal Al-Quran. Yang kedua, menumpas kaum murtad. Abu Bakar memerintahkan tentara untuk menumpas kaum murtad dan penguasa-penguasa yang zalim. Yang ketiga, ekspansi Islam. Islam menyebar luas ke berbagai negara dalam waktu yang relatif singkat. Lalu ada pembangunan sarana ibadah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu ada pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu selanjutnya ada pembentukan lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal dibentuk juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu ada juga pembangunan armada angkatan. Armada angkatan juga dibangun pada masa Khulafaur Rasyidin. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah memiliki dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam, terutama dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Pada aspek politik, Nabi Muhammad mengubah tatanan sosial dan politik ke arah yang lebih modern. Beliau menyatukan kaum Arab dengan ajaran tauhid, menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dan tatanan politik, serta membentuk negara konstitusi. Lalu pada aspek sosial, hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan awal kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Hijrah mendidik manusia bahwa untuk mencapai kesuksesan yang besar diperlukan pengorbanan yang besar pula. Lalu pada aspek ekonomi, Nabi Muhammad SAW menetapkan berbagai ketentuan dalam jual beli dan muamalat, seperti melarang riba dan ghorar. Kebijakan ini membantu dalam mengarahkan bangunan perekonomian pada aktivitas perdagangan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika dibandingkan, perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah lebih pesat dibandingkan dengan pada dinasti Umayyah. Pada dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab seperti buku-buku dari Yunani dan Persia. Yang kedua, dengan adanya pendirian Baitul Hikmah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial, dan sains. Dan dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Lalu pada dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah ditandai dengan adanya penerjemah buku-buku dan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah adalah pada dinasti Abbasiyah, pemerintah sangat memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh perluasan wilayah kekuasaan.
Baik, zaman keemasan Islam adalah periode ketika peradaban dan kebudayaan Islam mencapai puncaknya. Masa ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat serta banyaknya penemuan baru. Zaman keemasan Islam terjadi pada masa Khilafah Abbasiyah. Lalu di dalam zaman keemasan ini ada beberapa tokoh muslim yang berkontribusi besar pada masa ini. Yang pertama adalah Ibnu Rushd dalam bidang filsuf yang dikenal dengan sebagai Averroes. Lalu ada Ibnu Sina dalam bidang filsuf dan kedokteran yang berkontribusi besar dalam kemajuan kedokteran. Lalu ada Al-Khawarizmi dalam bidang matematika dan astronomi. Lalu ada Al-Kindi dalam bidang filsuf. Lalu ada Sanad Ibnu Ali dalam bidang astronom. Dan yang terakhir ada Jabir Ibnu Hayyan, ahli metalurgi dikenal sebagai Bapak Kimia. Kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dengan mendorong kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan bahasa Arab. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Khalifah Abbasiyah, kebijakan toleransi beragama yang diterapkan adalah yang pertama pada masa Khalifah Umayyah, yaitu mengizinkan umat Kristen dan Yahudi untuk menjalankan agama mereka sendiri, namun harus membayar jizyah atau yang disebut pajak pemungutan suara. Lalu pada Khalifah Abbasiyah menjamin kerukunan umat beragama. Terus di sini ada contoh konkretnya adalah yang pertama yaitu bebasnya orang-orang Yahudi berpindah dan mengambil manfaat di seluruh imperium Islam. Lalu ada orang-orang Kristiani memeluk Islam, terus ada penerjemahan buku-buku, dan yang terakhir ada aktivitas kreatif penulisan karya-karya orsinil. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khalifah, dan pertanyaan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada beberapa masa dinasti. Untuk video kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.